Tersangkanya di bawah sini. Tersangkanya di bawah sana. Menulis poma bebas gitu. Maaf ya. Rekor di kameranya ada rekaman. Bisa dikerasin pipinya nanti sambil kalau udah selesai dikecilin. Jadi kesempatan ini adalah sekian kalinya hasil kerjasama dengan jajaran Bea Cukai. Kita mendapatkan informasi dari teman-teman Bea Cukai bahwa akan ada mesin yang akan memproduksi atau menjadi laboratorium produksi psikotropika. Karena pada saat itu kalau misalnya dilakukan penangkapan kan juga tidak akan memberikan hasil apa-apa karena memang belum digunakan untuk memproduksi, sehingga sepakat kita melakukan control delivery kepada masuknya barang ini, kemudian diikuti terus perkembangannya sampai dengan kita lakukan penangkapan. Ini mereka baru 2 hari produksi karena dengan pertimbangan bacaan sampai nanti sudah ke pasar kemudian menimbulkan korban, sehingga kita lakukan penindakan di 2 lokasi secara serentak, dan hari ini kita lakukan ekspos di Banten dan di Semarang, Jawa Tengah. Kebetulan dalam setiap operasinya kita juga selalu melibatkan teman-teman yang ada di Polda Banten dan Polda Jawa Tengah. Ini adalah bentuk kerjasama yang kita bangun dalam untuk menghindari kesenjangan dalam proses pengungkapan perkara yang sudah kita laksanakan kemudian. Untuk 2 orang tersangka yang ada di Tangerang dan juga 2 orang tersangka yang ada di Semarang, mereka 4 orang tersebut merupakan koki atau orang yang dibayar untuk membuat ekstasi tersebut, dan 4 orang tersebut ternyata memiliki orang lain yang memerintah mereka, dan mereka juga memang mendapatkan upah sebesar 500.000 per hari untuk yang di Tangerang, kemudian 1 juta per hari yang untuk di Semarang. Jadi 4 orang tersebut merupakan koki, dan 2 tersangka yang tertangkap di Tangerang ini sudah berada di lokasi saat ini, dan nanti akan langsung dijelaskan oleh Kombes Agus Ardianto ketika konferensi pers yang akan segera dilakukan setelah ini. Ada 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan masing-masing 2 orang tersangka ditangkap di 2 orang yang saat ini ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang ataupun DPO. Orang dari 4 tersangka yang sudah ditangkap pada saat ini. Sampai tunggu dengan langsung di
Bertepatan pula pada tanggal kepolisian bekerjasama dengan Bea Cukai melakukan penguatannya dengan memberikan sumbangsi berupa pengungkapan produsen narkoba di wilayah Indonesia. Juga dengan didukung oleh kawan-kawan dari Bea Cukai melakukan pendalaman. Sekali lagi melakukan pendalaman untuk memperkuat kebenaran informasi yang didapat. Kita pada siang hari ini kita berada di TKP di mana tempat yang disinyalir kuat digunakan untuk memproduksi ekstasi dimaksud. Dari hasil informasi tadi, kemudian kita dalami, kemudian kita amati, kita cermati, begitupun kita lakukan pembuntutan kepada beberapa orang yang memang menempati rumah ini, yang disinyalir adalah sebagai pelaku daripada kegiatan produksi ekstasi dimaksud. Dan alhasil pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 tempat ini kemudian dilakukan tindakan kepolisian, pertama berupa penangkapan terhadap 2 orang tersangka dan kemudian dilakukan upaya penggeledahan di dalam rumah ini. Dan betul rekan-rekan, ketika dilakukan tindakan penggeledahan di rumah ini dapat dibuktikan telah diketemukan beberapa bahan-bahan kimia, kemudian alat cetak, termasuk dengan 2 orang tersangka. Tersangka ini keduanya berasal atau sesuai dari kartu tanda penduduknya berdomisili di wilayah Tanjung Priok, Jakarta. Kemudian mereka datang ke Semarang karena diundang oleh seseorang, kemudian menggunakan angkutan umum, tiba di Semarang kurang lebih pada pukul 22.00, kemudian bertemu dengan seseorang di seputaran Taman Simpang 5, Kota Semarang. Menurut pengakuan kedua tersangka bahwa mereka bertemu dengan seseorang yang mengundangnya tadi baru kali itu di press alat cetak, kemudian menghubungi kepada seseorang yang pada saat itu bertemu di Simpang 5. Seorang aktor ini tadilah yang memberikan instruksi ataupun petunjuk-petunjuk cara mengoperasionalkan alat press ini tadi. Singkat cerita, bahan-bahan yang sudah ada di dalam rumah ini kemudian diracik sedemikian rupa. Setelah itu ditimbang, kemudian dihaluskan dengan alat blender, baru kemudian dimasukkan di dalam alat cetak, dan setelah itu menghasilkan dalam bentuk tablet dan kapsul. Kemudian perlu saya sampaikan pada kawan-kawan bahwa rumah ini yang dijadikan untuk memproduksi ekstasi ini baru disewa kurang lebih pada bulan April tahun 2023. Rumah ini adalah milik saudara Kemal, warga Kota Semarang, dan saudara Kemal membeli rumah ini memang sengaja bukan untuk ditempati, hanya memang untuk disewakan ataupun dikontrakkan. Dia dengan dibantu kawan-kawan Bea Cukai di Kota Semarang ini telah berhasil mengamankan 2 orang tersangka, kemudian dengan beberapa barang bukti yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kawan-kawan media. Selanjutnya barangkali ada yang ingin ditanyakan,
Saya persilakan. Sudah berhasil diamankan, diantaranya adalah tablet yang setelah dilakukan uji laboratorium identik positif mengandung amfetamin dan metafetamin, atau biasa kita mengenalnya dengan sebutan ekstasi. Ini sebanyak 10.410 butir. Kemudian yang berupa kapsul itu ada 593 yang dikemas dalam bungkus kapsul warna merah kuning. Kemudian yang dibungkus dalam kemasan kapsul warna hijau tua itu sebanyak 300 butir. Selain yang sudah berhasil dicetak menjadi tablet dan kapsul, ada pula bahan-bahan yang belum sempat dicetak. Ini juga sudah diamankan. Ini sebanyak 53.440 dolar, 440 gram. Itu sudah berhasil diamankan. Kemudian ada pula yang di Semarang, Jawa Tengah. Kami sementara ini memiliki sebuah kesimpulan. Ini bukan hanya jaringan di dalam negeri, tapi juga menyangkut jaringan luar negeri. Hal ini dapat dibuktikan atau dikuatkan bahwa alat cetaknya juga didatangkan dari luar negeri. Kemudian bahan-bahannya itu tidak ada yang bisa dibeli di dalam negeri. Semua bahan-bahan yang digunakan untuk dicetak tadi semua didatangkan dari luar negeri. Sekarang justru kami dari pihak kepolisian yang bertanya-tanya juga dalam benak kami, kenapa yang dipilih kok Banten dengan Semarang? Kenapa kok bukan kota-kota lain? Hal ini penting menjadikan kewaspadaan kami, termasuk saya berharap berpesan kepada seluruh masyarakat luas untuk sama-sama meningkatkan kewaspadaan. Begitu juga manakala mendapatkan sebuah informasi, sekecil apapun informasi itu tadi, mohon kiranya untuk segera disampaikan kepada kami, karena dengan terungkapnya peristiwa ini, setidaknya kami dari kepolisian sipil dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba telah berhasil menyelamatkan beberapa jiwa dari bahaya narkoba itu tadi. Kalau tadi oleh mereka, menurut pengakuan 1 juta. 1 juta itu pun kan juga masih timbul pertanyaan, 1 juta per bulan atau 1 juta per berapa tablet atau berapa kapsul, ini masih dalam pendalaman kapsul. Yang lain silakan. Logika umum kita mengatakan, ketika diundang ke Semarang, kemudian diberikan tugas untuk meracik ini tadi kan, apabila hatinya memang katakanlah ada pemberontakan, dan dia paham ini adalah sebuah kejahatan, harusnya dia dengan penuh kesadarannya melaporkan kepada pihak kepolisian. Namun faktanya kan tidak. Mereka mengatakan demikian karena tertangkap. Seandainya tidak tertangkap, mungkin nggak akan lanjutkan kegiatan ini tadi. Bahan-bahan ini tadi, yang satunya kemudian mencetak, gitu kan? Harusnya 3 kalau menurut saya. Yang 3 satunya apa? Untuk mencicipi kualitas hasilnya seperti apa. Semestinya nih, ya kan? Sudah pernah melakukan kegiatan serupa di tempat lain? Berapa lama? Apakah sudah diedarkan? Kalau belum, rencananya akan diedarkan kemana? Dan apakah kedua tersangka ini juga merupakan pengguna? Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Ini saya akan menyampaikan berdasarkan pengakuan dari kedua tersangka, yang semua kami masih meragukan. Kami masih menyaksikan apa yang telah disampaikan berupa keterangan dari kedua tersangka. Kalau kita melihat apa yang ditanyakan oleh penyidik pada tersangka, datang ke Semarang dengan diundang oleh seseorang yang mana belum pernah dikenal sama sekali atau belum pernah dikenal sebelumnya, ini pun kami juga meragukan. Dalam hal kegiatan ilegal, terlebih memproduksi bahan-bahan kimia kemudian yang dicetak menjadi sebuah ekstasi,
mereka tentu juga sadar dan sangat menyadari bahwa apa perilaku yang dilakukan, apa perbuatan yang dilakukan, kegiatan apa yang diperbuat tadi, itu sudah jelas melanggar hukum. Aturan kepada Pak Kemal, karena Pak Kemal masih liburan di Bali. Mungkin kalau dari kawan-kawan media ada yang punya nomor HP-nya Pak Kemal, mungkin bisa segera dihubungi untuk segera kembali. Kalau sudah puas main-main di pantai Bali, segera bisa memberikan informasi tambahan kepada kami. Ancaman hukuman, Pak? Ya? Ancaman hukuman untuk dua orang. Oh, ancaman hukuman untuk dua pelaku ini tadi. Kalau menurut keterangan mereka, setelah semua tercetak menjadi tablet, mereka akan menghubungi pada aktor itu tadi, dan aktor itulah yang akan memberikan petunjuk ataupun instruksi akan dikemanakan. Ya, yang lain silakan. Priok Jakarta Utara, mereka pengangguran, kemudian kenal dengan yang undang ke Semarang. Menurut pengakuannya adalah dikenalkan oleh seseorang yang dulu sama-sama suka nongkrong di daerah Kemayoran. Itu baru pengakuan, lagi-lagi pengakuan Mas ya, belum pendalaman. Kenalnya itu karena dikenalkan oleh seseorang, katanya butuh pekerjaan. Akhirnya dikenalkanlah dengan aktor yang ada di Semarang ini tadi, yang muncul di Semarang. Saya belum berani mengatakan atau saya belum bisa menyampaikan bahwa sosok yang mengundang itu apakah betul orang Semarang ataukah hanya melintas di Semarang, dan seterusnya dan seterusnya. 114 Yunto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukumannya adalah pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Itu untuk primernya. Subsidiarnya 112 Yunto pasal 132 ayat 1 undang-undang yang sama, ancamannya sama juga, pidana mati, seumur hidup, paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Tadi Pentikon itu pada waktu masukkannya mereka memberitahukan sebagai pewarna. Jadi biaya cukai tentunya di pintu masuk memiliki tools untuk melakukan pengawasan, salah satunya X-ray, ambil pelacak dan sebagainya. Apa rekan-rekan media izin menambahkan untuk pengawasan barang-barang yang masuk dari luar negeri, tentunya kita menggunakan pemberitahuan dokumen terlebih dahulu. Jadi tentunya setiap barang yang masuk dari luar negeri, importer adalah atau orang yang masukkan memberitahukan. Mau Mas? Belum ada omongan di atas kalau udah barang. 1 juta per hari atau gimana Mas? Jika itu cuma uang makan doang saya dikasih. Oh, 1 juta uang makan aja ya? Dengar Pak Abi yang koki yang mana Pak Abi? Yang koki tadi yang ini, yang kecil. Oke, ini koki. Ini nyetak. Ini nyetak kamu ya? Enggak, saya enggak nyetak. Lah apa? Kamu apa? Cicip. Oh, oh iya. Kata apa-apa. Tahunya cuma makan sama minum. Tahu yang tahu. Mas, digaji berapa Mas? Si Muhammad sama Ahmad tadi. Mas dijanjikan waktu Mas? Di belakang itu. Pakai juga Mas? Enggak. Belajar di Cina atau gimana Mas? 1 juta itu per hari berarti Mas ya? Imbalannya itu 1 juta per hari berarti ya? Enggak pasti juga tuh. kadang berapa Mas? Memang kamu sudah bisa melatih atau memang sudah dilatih atau seperti apa? Belum bisa, cuma ada arahan aja. Kadang jadi, kadang enggak semuanya. Arahannya dari mana Mas? Yang ngasih tahu? Yang saya ketemu Iya, ini di mana? di Simpang 5. Iya, terima kasih Pak. Siap.
Cukup ya? Oke, terima kasih. Sejalan, maaf. Baru belakang nih, ke belakang. Mbak Putri, pisahnya Mbak. Mbak, HP-nya tolong kembalikan Mbak. Coba Mbak, pisah. Ya, sebetulnya kalau berangkat dari TKP ini saja, memang ada sedikit yang saya sayangkan. Ini kan sudah beberapa minggu informasinya tinggal di sini. Sebetulnya kan aturan, katakanlah aparat kampung misalkan gitu, di mana ada warga baru itu kan seyogyanya 1 kali 24 jam harus melapor kepada RT. Ketika sudah lewat 1 kali 24 jam, tidak ada laporan dari warganya, warga baru ya yang saya maksudkan, seyogyanya dari pihak RT lah yang proaktif untuk menanyakan. Mereka ini siapa? Tinggal di sini, ada hubungan apa dengan pemilu? Apakah ada hubungan keluarga atau seperti apa, gitu kan ya? Supaya kita lebih peka. Karena menurut keterangan saudara-saudara kita yang tinggal di sini, dipikirnya ini adalah utusan dari pemilik rumah untuk bersih-bersih rumah, gitu kan? Asumsinya kan seperti itu. Ternyata kan ada peristiwa ini. Dan mereka tidak pakai motor loh di sini. Jadi kalau misalkan mau beli bahan makanan yang tiba pulang ke tempat ini tadi, mereka jalan kaki. Lalu nanti masuk lagi ke dalam. Di dalam ruang produksi tadi kalau saya cermati memang dindingnya kan dipasang peredam, sehingga ketika mesin giling ataupun mesin cetak yang menggunakan tenaga listrik menimbulkan bunyi pun tidak akan terdengar keluar. Ya kan gitu. Ini kegiatan ilegal. Kalau baru kenal sesaat kemudian mau kerja sama ini kan sangat mustahil kalau menurut saya. Pasti setidaknya sudah mengenal lebih lama. Baru kemudian actionnya kemarin ketemu di Semarang gitu kan. Diserahin kunci, datang ke sini, katanya bersih-bersih rumah. Itu kan cuman alibi mereka. Sementara ini ya keyakinan saya itu kan alibi. Setelah itu 3 hari berikutnya datang kiriman paket mesin tadi. Mesin dibuka, baru kemudian laporan kalau mesin sudah saya terima, diberikan petunjuk untuk mengoperasionalkan. Kalau bukan ahlinya ngeracik ya nggak mungkin, ya kan? Kira-kira seperti itu. Pasti sudah pernah bertemu. Kemungkinan besarnya seperti itu. Artinya kan memang sebelumnya memang sudah pernah melakukan kegiatan yang serupa, hanya mungkin saat itu belum terungkap. Kemudian ini akan dikembangkan lagi dan seterusnya dan seterusnya. Kemungkinan pengembangan PPPU-nya ada? Belum sampai ke sana Mas ya. Nanti mungkin itu tadi penyidik ya. Tadi penyidik nanti yang akan dikembangkan ke sana. Oke, kelihatan cukup ya Mas? Sun, matur nuwun. Sun, ke dalam di